Dalam berbagai zaman, entitas iblis tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Bahkan, ada lelucon tentang banyak tindakan manusia yang sepertinya lebih parah dari iblis. Banyak penyimpangan yang kemungkinan besar disebabkan oleh pekerjaan iblis itu sendiri, seperti korupsi, dan belakangan ini adalah maraknya boti yang bermunculan ke permukaan. Tindakan setan yang menyeramkan bukan hanya tiba-tiba muncul di balik pohon, tapi justru sifat-sifat iblislah yang lebih dikhawatirkan akan merusak manusia. Dalam video ini kita tidak akan membahas tentang King Emu atau setan merah, tapi kita akan membahas bagaimana pemahaman tentang iblis atau sering disebut sebagai demonologi. Pemahaman mengenai demonologi dalam tradisi Katolik pada dasarnya dapat dirumuskan secara cukup sistematis, meskipun cakupannya luas dan berkembang sepanjang sejarah. Secara klasik, demonologi Katolik berangkat dari gagasan bahwa setan adalah malaikat yang jatuh atau the fallen angels, yaitu makhluk rohani ciptaan Tuhan yang pada awalnya baik, namun kemudian memilih untuk memberontak terhadap kehendak ilahi. Dengan demikian, keberadaan setan tidak berdiri sebagai kekuatan yang setara dengan Tuhan, melainkan sebagai bagian dari ciptaan yang telah menyimpang. Istilah demon sendiri memiliki sejarah etimologis yang menarik. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, daimon. Dalam filsafat dan kepercayaan Yunani kuno, daimon dapat merujuk pada roh penjaga, entitas penuntun, atau bahkan semacam dewa yang berfungsi sebagai perantara antara dunia ilahi dan manusia. Namun, ketika kekristenan berkembang dan mulai membangun identitas teologisnya, istilah ini mengalami transformasi makna yang signifikan. Gereja secara tegas mendefinisikan demon sebagai roh jahat yang menentang Tuhan dan berupaya menyesatkan manusia. Sejak masa kekristenan awal hingga periode abad pertengahan dan Renaissance, para teolog dan pemikir Kristen secara konsisten berusaha memahami asal-usul, sifat, serta aktivitas makhluk-makhluk ini. Kajian demonologi menjadi bidang yang berada di persimpangan antara teologi, filsafat, dan sejarah budaya. Ia tidak hanya membahas realitas metafisik tentang roh jahat, tetapi juga mencerminkan bagaimana umat Kristen di berbagai zaman memahami keberadaan kejahatan serta cara menghadapinya. Pada periode gereja awal, pondasi demonologi dibangun melalui interaksi antara wahyu kitab suci dan konteks budaya pagan di sekitarnya. Dalam pandangan Kristen, setan bukanlah entitas otonom yang memiliki status ilahi. Sebaliknya, mereka adalah makhluk ciptaan yang telah jatuh akibat pilihan bebas mereka sendiri. Pandangan ini memungkinkan gereja untuk menjelaskan fenomena penyembahan berhala dan praktik magis sebagai manifestasi aktivitas setan tanpa harus mengakui keberadaan dewa-dewa lain sebagai entitas ilahi. Tokoh penting dalam perkembangan awal ini adalah Tertullian, seorang apologet Kristen abad ke-2. Ia berargumen bahwa dewa-dewa dalam agama Romawi sebenarnya bukanlah dewa, melainkan roh jahat yang berusaha menyesatkan manusia. Dalam tulisannya, ia menggambarkan setan sebagai makhluk yang secara aktif bekerja untuk merusak umat manusia, baik melalui penyakit fisik maupun melalui korupsi moral. Namun demikian, ia juga menegaskan bahwa kekuatan mereka tidak absolut. Mereka hanya dapat bertindak dalam batas yang diizinkan oleh Tuhan. Para penulis Kristen awal juga menafsirkan praktik-praktik religius pagan sebagai bentuk penipuan setan. Mereka percaya bahwa setan, karena asal-usulnya sebagai malaikat, masih memiliki kemampuan intelektual dan kekuatan tertentu, seperti bergerak dengan cepat atau tampak mengetahui masa depan. Namun, kemampuan ini dipahami sebagai bentuk ilusi atau manipulasi, bukan kekuatan ilahi sejati. Dalam teks-teks Kristen awal, setan sering disebut dengan istilah yang berasal dari kitab suci, seperti iblis atau satan, Beelzebul, atau roh-roh najis. Namun, berbeda dengan tradisi okultisme non-kanonik yang mengembangkan sistem demonologi yang kompleks, gereja lebih menekankan pendekatan praktis, khususnya melalui eksorsisme dan kehidupan moral yang benar. Para bapak gereja memainkan peran penting dalam merumuskan teologi demonologi. Salah satu tokoh paling berpengaruh adalah Santo Augustinus dari Hippo. Dalam karyanya City of God, ia menolak gagasan bahwa ada setan yang baik atau netral. Menurutnya, semua setan adalah makhluk jahat tanpa pengecualian. Ia juga menolak konsep roh perantara yang netral antara Tuhan dan manusia, dengan menegaskan bahwa setiap roh yang menyesatkan manusia pasti berasal dari kejahatan. Agustinus juga mengembangkan pandangan bahwa setan memiliki kecerdasan tinggi tetapi tidak memiliki kasih. Pengetahuan mereka tidak membawa pada kebaikan, melainkan pada kesombongan. Hal ini menjelaskan mengapa mereka tetap rusak secara moral meskipun memiliki kemampuan tertentu dan pada akhirnya akan mengalami kehancuran di bawah penghakiman Tuhan. Dalam praktik kehidupan religius, umat Kristen menemukan penghiburan dalam keyakinan bahwa Kristus telah mengalahkan kuasa setan.
Eksorsisme menjadi salah satu manifestasi nyata dari keyakinan ini. Bahkan menurut teolog seperti Origen, orang beriman biasa pun dapat mengusir setan melalui doa yang tulus dalam nama Kristus. Gereja kemudian mengembangkan struktur institusional untuk praktik eksorsisme. Pada abad ke-3, jabatan eksorsis telah diakui secara resmi dan para katekumen menjalani ritual eksorsisme minor sebagai bagian dari persiapan baptisan. Hal ini menunjukkan bahwa ancaman setan dipandang sebagai realitas konkret, tetapi sekaligus dapat diatasi melalui iman dan rahmat ilahi. Untuk kasus eksorsisme berat, kita sudah pernah mengangkat tema tersebut di channel ini. Silahkan klik kanan atas untuk menonton. Kembali ke tema awal, literatur monastik juga memperkaya pemahaman tentang demonologi. Kisah Santo Antonius Agung dari Mesir menggambarkan perjuangan spiritual melawan setan. Dalam narasi tersebut, setan digambarkan menyerang secara fisik dan mental, namun pada akhirnya dikalahkan oleh iman dan ketekunan. Selain itu, masih banyak kisah lain seperti kisah Santo Padre Pio, kisah Santo Yohanes Maria Vianney, dan banyak lagi. Kisah-kisah seperti ini berfungsi sebagai sarana edukasi spiritual dan bukan sekedar cerita sensasional. Kisah-kisah tersebut menjadi penguat iman kita kepada Tuhan. Memasuki abad pertengahan, demonologi Katolik menjadi lebih sistematis dan filosofis. Tokoh seperti Thomas Aquinas memberikan kontribusi besar melalui karya monumentalnya Summa Theologica. Ia menggabungkan teologi dengan filsafat Aristotelian untuk menjelaskan sifat dan batasan kekuatan setan. Ia menegaskan bahwa setan tidak dapat melakukan mukjizat sejati, karena mukjizat hanya dapat dilakukan oleh Tuhan. Apa yang tampak sebagai mukjizat dari setan sebenarnya hanyalah manipulasi atau persepsi manusia. Aquinas juga membahas berbagai pertanyaan kompleks, seperti kemampuan setan untuk mengambil bentuk fisik atau memengaruhi dunia material. Ia menyimpulkan bahwa setan tidak dapat menciptakan materi, tetapi dapat memanipulasi materi yang sudah ada untuk menciptakan ilusi. Dalam konteks sosial, abad pertengahan juga menyaksikan perkembangan pandangan tentang sihir dan penyihir. Awalnya, gereja bersikap skeptis terhadap klaim-klaim fantastis, menganggapnya sebagai ilusi. Namun pada akhir abad pertengahan, terutama setelah munculnya dokumen gereja seperti Summis Desiderantes Affectibus, sikap ini berubah menjadi lebih serius. Perubahan ini diperkuat oleh karya Malleus Maleficarum yang memberikan dasar teologis dan praktis untuk perburuan penyihir. Demonologi tidak lagi hanya menjadi kajian teologis, tetapi juga menjadi bagian dari sistem hukum dan kontrol sosial. Pada masa Renaissance, demonologi mengalami perkembangan lebih lanjut dengan munculnya upaya klasifikasi setan berdasarkan hierarki. Para penulis mencoba menyusun struktur dunia setan yang menyerupai hierarki malaikat. Pada saat yang sama, gereja mengembangkan ritual eksorsisme yang lebih formal, yang kemudian dibakukan dalam Rituale Romanum. Pada periode ini juga menunjukkan munculnya pendekatan yang lebih kritis. Beberapa kasus kerasukan mulai dianalisis dari perspektif medis, menunjukkan bahwa tidak semua fenomena dapat dijelaskan secara demonologis. Tokoh-tokoh mistik seperti Santa Teresa dari Avila menegaskan bahwa meskipun setan nyata, kekuatan mereka terbatas. Ia menekankan bahwa iman sederhana dan tindakan religius seperti tanda salib sudah cukup untuk mengusir gangguan setan. Secara keseluruhan, demonologi Katolik berkembang sebagai suatu sistem pemikiran yang kompleks dan dinamis. Ia menggabungkan refleksi teologis, analisis filosofis, pengalaman spiritual, serta respons terhadap kondisi sosial dan budaya. Meskipun mengalami berbagai perubahan, terdapat konsistensi dalam pandangan dasar. Setan adalah makhluk nyata tetapi terbatas, berbahaya tetapi tidak perlu ditakuti secara berlebihan. Tujuan utama demonologi Katolik bukanlah untuk menimbulkan ketakutan, melainkan untuk memberikan pemahaman tentang realitas kejahatan, sekaligus menegaskan kemenangan Tuhan atasnya. Dengan demikian, demonologi pada akhirnya merupakan ajaran tentang harapan, bahwa terang akan selalu mengalahkan kegelapan, dan bahwa kekuatan ilahi jauh melampaui segala bentuk kejahatan. Tulis pendapat kalian di kolom komentar, silakan like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.